Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andrianse. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Akuntansi Sektor Publik dengan NIM 2123756092 kelas 4C. Saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Akuntansi atau yang disingkat dengan SIA. Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah mata kuliah yang mempelajari tentang sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, maupun mengolah data-data yang berkaitan dengan akuntansi atau keuangan. Di jurusan ini menggabungkan dua buah bidang ilmu, yaitu sistem informasi dan akuntansi. Seperti dengan nama programnya, jurusan ini menggunakan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang akuntansi. Seperti yang diketahui, dalam dunia akuntansi ada banyak sekali data atau laporan keuangan yang sangat penting artinya. Data-data dan laporan akuntansi ini merupakan data yang sangat rawan karena dijadikan sebagai salah satu pengambil keputusan. Mata kuliah ini memanfaatkan sistem informasi di bidang akuntansi tentu dapat membantu para akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan yang valid dan kredibel. Selain itu, dengan bantuan teknologi informasi, akuntan juga tidak khawatir melakukan kesalahan dan tenang dalam menyimpan data-datanya tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian, manfaat dan juga fungsi, dan juga ada beberapa contoh. Sistem informasi akuntansi atau yang disingkat dengan SIA merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia, di mana sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Sistem informasi akuntansi atau SIA sangat diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Alasannya karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan serta akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Proses tersebut berkaitan dengan teknologi informasi untuk memajukan usaha atau bisnis. Penggunaan SIA akan memudahkan perusahaan melakukan sebagian besar kegiatan perusahaan. Dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat, biaya produksi dapat ditekan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi atau SIA adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan Anda atau perusahaan kita. Data spesifik lain seperti pesanan penjualan dan laporan analisis, permintaan pembelian, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo harus masuk ke dalam sistem ini. Sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki kriteria seperti beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada keamanan. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Yang kedua ada kerahasiaan. Perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga ada privasi. Pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Yang keempat ada integritas pemrosesan.
Pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Dan yang terakhir, ketersediaan. Sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Fungsi sistem informasi akuntansi. Di sini ada beberapa fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, SIA juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan adalah akan lebih mudah diambil karena tidak detail dari data sudah terekam dengan SIA. Yang ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Yang berikut ada mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. Dan yang terakhir, sebagai suatu sistem pengendalian keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait. Meskipun informasi yang terkandung dalam sistem bervariasi antara industri dan ukuran bisnis, SIA mencakup data yang berkaitan dengan yang pertama, pendapatan, yang kedua, pengeluaran, yang ketiga, data pelanggan, yang keempat, data karyawan, yang kelima, informasi pajak, dan yang terakhir ada invoice. Komponen sistem informasi akuntansi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama atau A, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua atau B, prosedur-prosedur baik manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. C. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. D. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Dan E. Infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, peralatan untuk mengkomunikasi jaringan, dan peralatan pendukung lainnya. Setiap komponen dari sistem informasi akuntansi di atas merupakan sebuah kesinambungan. Setiap komponennya membantu komponen lain sehingga menjadi sistem informasi akuntansi yang berjalan lancar. Dasar proses dan transaksi bisnis dalam SIA adalah sebagai berikut. Untuk memahami bagaimana cara kerja, pengertian, dan apa manfaat sistem informasi akuntansi, kita harus mengerti terlebih dahulu dasar akuntansi transaksi bisnis dan proses atau siklus bisnis. Kita harus paham bagaimana transaksi bisnis dan proses bisnis terintegrasi sehingga menghasilkan laporan keuangan. Transaksi bisnis terbagi dalam beberapa bagian atau beberapa siklus, yaitu yang pertama, kontrol pendapatan.
Segala transaksi bisnis yang terjadi dalam proses ini terdiri dari penjualan harian, retur penjualan, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan masuknya arus kas. Yang kedua, kontrol pengeluaran. Segala transaksi bisnis yang terjadi dalam proses ini terdiri dari pembelian, retur pembelian, biaya-biaya, dan transaksi lainnya terkait dengan keluarnya arus kas. Pembayaran gaji dan pembelian aset tetap juga masuk dalam kategori proses ini. Yang ketiga, ada kontrol konversi. Terdiri dari biaya-biaya yang terkait transaksi pembelian bahan baku dan bahan dalam proses. Yang keempat, ada kontrol administratif. Terdiri dari segala transaksi yang berkaitan dengan ekuitas, investasi, obligasi, dan sejenisnya. Dari kesemua proses bisnis tersebut akan bermuara di sistem, proses, dan kontrol buku besar atau General Ledger. Dari buku besar akan menghasilkan laporan keuangan internal dan eksternal. Contoh dari laporan keuangan internal adalah laporan umur piutang dan status persediaan di gudang, sedangkan laporan keuangan eksternal berupa contoh laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan SIA dalam perusahaan, yaitu yang pertama, analisis perilaku. Analisa perilaku. Setiap sistem yang tertuangkan dalam kertas tidak akan efektif dalam penerapannya kecuali seorang akuntan dapat mengetahui kebutuhan akan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Akuntan tidak harus menjadi seorang psikolog, tapi cukup untuk mengerti bagaimana motivasi orang-orang untuk mengarah kepada kinerja perusahaan yang positif. Selain itu juga, seorang akuntan harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam menerima suatu informasi, sehingga informasi yang akan diberikan dapat didesain dan dikomunikasikan sesuai dengan perilaku atau behavior para pengambil keputusan. Yang kedua, ada metode kuantitatif. Dalam menyusun informasi, seorang akuntan harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan efektivitas dan nilai dari informasi tersebut. Yang ketiga, komputer. Pada beberapa perusahaan, komputer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seorang akuntan, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak kepada akuntan untuk dapat terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari SIA. Bagaimana mengumpulkan data dan mengkaitkannya dengan aktivitas organisasi atau perusahaan. Yang kedua, bagaimana caranya menyalurkan data, informasi sehingga berguna bagi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya menjamin reliabilitas, keakuratan, dan ketercepatan data dan informasi yang disajikan. Perbedaan utama sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen terletak pada ruang lingkup, yaitu sistem informasi manajemen mencakup semua data yang terdapat dalam organisasi, semua aktivitas pengolahan di dalam organisasi, dan sering informasi yang digunakan oleh orang-orang dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi hanya meliputi jenis data dari informasi tertentu. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi manajemen di dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntan merupakan subsistem informasi yang paling banyak menembus dan sering paling besar dalam organisasi perusahaan. Dalam banyak organisasi, sistem informasi akuntansi merupakan salah satu sistem informasi yang dibentuk secara formal. Peranan penting sistem informasi akuntansi. Dalam dunia bisnis yang kompleks,
mungkin menggunakan beratus-ratus tenaga kerja, mulai dari perencanaan pengembangan, direktur pemasaran, sampai kepada bagian kebersihan. Bagaimana perusahaan merancangkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol semua kegiatan, bagaimana mensuplai informasi kepada banyak orang dalam perusahaan. Disinilah letak pentingnya peranan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi melayani dua tipe pemakai, yaitu dari pihak luar perusahaan atau eksternal, dan dari pihak dalam perusahaan atau internal. Pihak-pihak eksternal antara lain pelanggan, supplier, pemegang saham, pegawai, lembaga keuangan, pemerintah, sedangkan pihak internal perusahaan antara lain manajemen, purchasing dan inventory, kontrol manajemen, production manajemen, personal manajemen, financial manajemen. Peranan sistem informasi akuntansi: yang pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisien. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menciptakan keunggulan kompetitif. Sistem akuntansi informasi menyediakan dua tipe dasar pencatatan akuntansi, yaitu jurnal dan buku besar pembantu. Jurnal. Ada dua jenis jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Semua entry jurnal dapat dicatat di jurnal umum yang mengharuskan setiap debit dan kredit dimasukkan secara manual. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat jenis transaksi serupa. Sistem informasi akuntansi biasanya memiliki 4 jurnal khusus, yaitu yang pertama, jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit. Yang kedua, jurnal penerimaan kas untuk mencatat semua transaksi yang memiliki debit menjadi kas. Yang ketiga, jurnal pembelian untuk mencatat semua pembelian yang dilakukan secara kredit atau kredit ke hutang dagang. Dan yang terakhir, ada jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua transaksi pengkreditan kas. Buku besar pembantu atau subsidiary and leader. Fitur umum kedua dari sistem informasi akuntansi adalah penggunaan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah daftar semua transaksi yang membentuk akun buku besar umum. Dua dari buku besar pembantu yang paling umum adalah: yang pertama, buku besar piutang dagang, di mana transaksi dengan setiap pelanggan individu dicatat. Yang kedua, buku besar hutang dagang, di mana transaksi dengan vendor individu dicatat. Jurnal dan buku besar pembantu ini adalah komponen untuk banyak laporan lainnya, contohnya laporan piutang, kedua skema penyusutan aset tetap, yang ketiga neraca saldo, yang keempat buku besar, yang kelima inventaris stok barang, dan lain-lain. Contoh laporan dalam sistem informasi akuntansi jurnal. Dengan beberapa informasi tambahan yang ditangkap di tempat lain dalam sistem, informasi penting seperti pelanggan dan profitabilitas produk, hutang dagang dan umur piutang, dan proyeksi arus kas dan pembukuan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, sistem pembukuan dalam menghasilkan laporan keuangan sederhana hingga kompleks seperti laporan neraca, laporan cara hitung laba rugi, laporan arus kas atau cash flow, serta laporan pengambilan pajak. Informasi akuntansi dapat diurutkan berdasarkan berbagai kriteria, memberikan wawasan penting bagi manajemen tentang operasi bisnis, sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Contoh sistem informasi akuntansi.
Salah satu contoh aplikasi sistem informasi berbasis cloud di Indonesia adalah Mekari Jurnal. Sistem informasi akuntansi online Mekari Jurnal dapat membantu pembukuan dan operasional bisnis perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. Jurnal dilengkapi beberapa fitur yang terintegrasi seperti membuat laporan keuangan, membuat invoice secara otomatis, monitor arus kas, program inventaris barang, sampai mengelola inventaris produk. Kualitas keamanan pun terjamin dan memiliki standar yang telah diakui. Standar yang telah diakui. Nah, di sini ada manfaat penting dari sistem informasi akuntansi dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi atau SIA ialah sistem informasi yang segala sesuatunya berkenaan dengan akuntansi. Fungsi penting dari SIA adalah yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada sebagian kontrol terhadap aset organisasi. Subsistem SIA memperoleh berbagai jenis transaksi, baik transaksi keuangan maupun non-keuangan, yang akan mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Adapun subsistem informasi akuntansi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem pemrosesan transaksi untuk mendukung proses bisnis seharian atau harian, yang kedua sistem pelaporan keuangan, dan yang ketiga sistem penutupan dan pembalikan. Bagi seseorang yang baru terjun di dunia usaha, masalah akuntansi ini tidak boleh diabaikan. Akuntansi mengatur dan meringkas suatu informasi ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan. Untuk mempermudah pencatatan keuangan, saat ini sudah banyak pilihan software akuntansi. Dengan demikian, pencatatan dapat dilakukan dengan tertib, efisien, dan sederhana. Adapun manfaat penting juga dari sistem informasi akuntansi dalam dunia usaha. Yang pertama, ada memberikan informasi yang tepat dan akurat sehingga kegiatan utama bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan. Manfaat sistem informasi akuntansi sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan bisnis di berbagai fungsi manajerial merupakan hal yang sangat penting terlebih untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam usaha. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi adalah sistem informasi akuntansi akan menyediakan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Manajer dapat menggunakan informasi akuntansi pada perusahaan untuk mengelola kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi sangat penting bagi perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas usaha kecil dan menengah menggunakan sistem informasi akuntansi. Selain itu, berdasarkan analisis penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah yang dilihat dari aspek jenis usaha, skala usaha, umur perusahaan, pendidikan pemilik atau manajer, masa pemimpinan perusahaan, dan pelatihan akuntansi, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama,
Perusahaan manufaktur menggunakan informasi akuntansi secara lebih insentif dibandingkan dengan perusahaan dagang dan jasa pada kasus responden yang diteliti. Perusahaan dagang lebih menggunakan SIA yang lebih efisien dibanding perusahaan jasa. Yang kedua, perusahaan menengah mayoritas menggunakan informasi akuntansi secara lebih intensif dibandingkan perusahaan kecil. Yang ketiga, ada perusahaan yang berumur 20 tahun mayoritas menggunakan informasi akuntansi secara lebih intensif dibandingkan dengan perusahaan berumur kurang dari 20 tahun. Yang keempat, pemilik atau manajer perusahaan yang berlatar belakang pendidikan diploma atau S1 mayoritas menggunakan informasi akuntansi secara lebih insentif dibandingkan dengan pemilik atau manajer perusahaan yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP, SMU atau SMK dan juga S2. Pendidikan pemilik atau manajer yang semakin tinggi akan lebih fokus pada target jangka panjang dan bukan aspek operasional. Yang kelima, pemilik atau manajer perusahaan yang memimpin perusahaan selama lebih dari 5 tahun mayoritas menggunakan informasi akuntansi secara lebih insentif dibandingkan pemilik atau manajer perusahaan yang memimpin perusahaan kurang dari 5 tahun. Dan yang terakhir, ada pemilik atau manajer perusahaan yang tidak mendapatkan pelatihan akuntansi mayoritas menggunakan informasi akuntansi secara lebih insentif dibandingkan pemilik atau perusahaan yang mendapatkan pelatihan akuntansi. Hal ini disebabkan karena pengetahuan akuntansi kemungkinan bukan hanya didapatkan dari pelatihan akuntansi yang diikuti saja, namun dapat pula didapat dari pendidikan yang ditempuh, pengalaman operasional perusahaan, maupun pengalaman pemilik atau manajer. Sistem informasi manajemen mencakup semua data yang terdapat dalam organisasi, semua aktivitas pengolahan di dalam organisasi, dan sering informasi yang digunakan oleh orang-orang dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi hanya meliputi jenis data dari informasi tertentu. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi manajemen di dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi yang paling banyak menembus dan sering paling besar dalam organisasi perusahaan. Dalam banyak organisasi, sistem informasi akuntansi merupakan salah satunya sistem informasi yang dibentuk secara formal. Dan sistem informasi akuntansi yang merupakan subsistem informasi yang paling banyak menembus dan sering paling besar dalam organisasi perusahaan. Demikian dari hasil penyampaian materi saya tentang sistem informasi akuntansi, dan bila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.